Oke, kali ini kita akan membahas tentang fisiologi telinga. Nah, seperti biasa, kalau kita membahas fisiologi, kita itu harus membahas dua aspek ini, yaitu fungsi. Yang kedua adalah proses. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, fungsi telinga itu apa sih? Jadi fungsi telinga itu ada dua, yaitu sebagai fungsi organ pendengaran dan juga sebagai organ kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pendengaran dulu nih, terutama dari aspek fisikanya terlebih dahulu. Sekarang gini, apa sih yang disebut sebagai pendengaran? Yang disebut sebagai proses pendengaran itu adalah perubahan energi suara menjadi impuls gitu kan. Kemudian impuls ini nanti akan disalurkan ke otak sehingga kita bisa mempersepsikan adanya suara. Nah, sekarang gini, apa yang disebut sebagai energi suara? Nah, energi suara itu adalah suatu gelombang mekanik. Nah, arti dari gelombang mekanik apa? Dia butuh media untuk merambat. Nah, sampai sini kita udah tahu nih definisi dari suara, yaitu gelombang mekanik. Karena dia gelombang mekanik, artinya dia butuh media untuk merambat. Nah, sekarang gini, bagaimana suatu suara itu bisa terbentuk? Nah, jadi proses terbentuknya suara itu seperti ini. Nah, jadi syarat terbentuknya suara itu adalah adanya getaran. Contohnya gini. Jadi ini adalah gambaran dari garpu tala ya. Kalau kalian nggak tahu garpu tala, ini bentuknya kayak gini, terbuat dari logam. Nah, ketika garpu tala ini diem, nggak diapa-apain, molekul udara di sekitarnya itu juga ikut diem, ya kan? Nah, ketika garpu tala ini disenggol di bagian ujungnya, sehingga dia akan bergetar. Nah, getaran ini dia akan menyenggol udara yang ada di sekelilingnya juga. Nah, udara yang tersenggol ini akhirnya apa? Dia akhirnya membentuk daerah peregangan dan daerah pemadatan. Jadi ketika ujung dari garpu tala ini ke sana, otomatis kan daerah sini akan memadat udaranya, molekul udaranya akan memadat. Sedangkan daerah yang sini molekul udaranya akan teregang karena luasnya bertambah, tetapi partikel udaranya tetap. Nah, ketika garpu tala ini bergetar terus-menerus karena tadi digoyangin pada ujungnya, ya, yang akhirnya goyang-goyang sana kemari. Nah, hasil dari goyangan ini itu akan menyebar ke segala arah. Ya, bisa dilihat di gambar di sini. Ini ada yang bulatan warna biru sama putih. Yang biru-biru ini artinya adalah daerah pemadatan. Ya, yang biru-biru ini partikel udara. Sedangkan yang putih itu daerah peregangan. Nah, sehingga mirip nih prinsipnya seperti kita menjatuhkan batu ke dalam air, ya kan? Kan dari sini ke sini menyebar gini, ya kan, membentuk gelombang air, tapi semakin jauh kan akan semakin hilang gelombangnya, ya kan? Nah, yang paling padat di bagian sini. Begitu juga dengan suara. Nah, kalau ditulis secara grafik matematis, kita bisa mendapatkan gelombang seperti ini. Ini gelombang yang biasa kita lihat di pelajaran fisika. Jadi daerah pemadatan tadi dia akan membentuk bukit dari gelombang ini, sedangkan daerah peregangannya akan membentuk lembahnya gitu. Nah, karena gelombang ini itu terus merambat ke segala arah, ketika gelombang ini sampai kepada telinga kita, ya, ini telinga kita itu akan menangkap gelombang tersebut, ya. Jadi gelombang dari segala arah itu akan ditangkap, kemudian akan dikumpulkan dan masuk ke melalui sini ya, meatus acusticus externus, kemudian tulang pendengaran, kemudian ke koklea, kemudian ke saraf otak. Nah, itu proses secara singkatnya, nanti lebih detailnya nanti. Nah, dari sini bisa kita renungkan nih, bahwa sebenarnya suara-suara yang kita dengar itu hanyalah getaran dari molekul udara. Jadi sebenarnya dunia ini ya sunyi. Andai kata kita tidak memiliki reseptor yang dapat menangkap gelombang suara ini. Oh ya, reseptor yang ada di telinga untuk menangkap suara itu jenisnya reseptor apa? Yaitu reseptor mekanoreseptor. Karena dia berfungsi untuk menangkap energi mekanik. Kalau di mata itu fotoreseptor. Foto itu artinya cahaya, reseptor artinya penangkap. Nah, jadi dunia ini itu sebenarnya sepi. Kenapa bisa ada suara? Itu hanya karena persepsi otak kita. Nah, ketika kita mendengar suara, kenapa sih suara itu bisa berbeda-beda? Ada suara ayam, suara kelinci, suara anjing. Kenapa coba? Ternyata hal tersebut itu ditentukan oleh gelombang suara ini. Jadi gelombang suara ini itu dia punya 3 komponen. Yang pertama itu adalah nada, yang kedua itu intensitas, yang ketiga itu warna. Wih, suara punya warna nih. Gimana ya? Nah, nanti. Jadi yang pertama nada. Nada ini maksudnya adalah
tinggi rendahnya suara. Nada ini ditentukan oleh adanya frekuensi. Nah, frekuensi itu apa nih? Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang per detik. Jadi satu gelombang ini kan ini dari puncak ke puncak. Segini itu satu gelombang. Nah, dalam satu detik itu ada berapa gelombang? Nah, itu disebut sebagai frekuensi. Nah, semakin besar nilai frekuensi, itu artinya nadanya itu akan semakin tinggi. Nah, nada itu maksudnya gimana sih? Tahu nggak not piano yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Nah, sorry, falas. Nah, itu adalah nada. Jadi, misal kita not do, jadi kemungkinan itu gelombangnya itu gini. Do, re itu lebih sempit lagi. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitulah. Pokoknya semakin tinggi rendahnya, semakin rempet-rempet ini ya, gini ya. Semakin rendah nadanya, semakin ya gini, regang-regang. Nah, yang kedua itu adalah intensitas. Nah, intensitas ini pada gelombang suara ditentukan oleh tinggi gelombang. Jadi tinggi ini dari puncak ke sini. Nah, ini yang menentukan intensitas. Jadi meskipun nadanya itu sama-sama do, kalau kita itu ngucapnya keras, do gitu. Nah, itu berarti intensitasnya tinggi. Kalau pelan-pelan, do. Nah, itu intensitasnya rendah. Nah, semakin tinggi intensitasnya berarti tinggi gelombangnya semakin tinggi. Nah, yang ketiga, warna. Warna ini itu yang menentukan perbedaan yang paling mencolok dari suara. Misal nih, suaranya Rita Sugiarto itu nggak akan sama dengan suaranya Inul Daratista. Bener nggak? Meskipun ketika mereka nyanyi menggunakan nada yang sama dan intensitas yang sama. Ya masalah ada improvisasi bodoh amat lah urusan mereka. Misalnya aja nadanya sama, intensitasnya sama. Suaranya beda nggak? Tetap beda. Nggak akan bisa sama. Nah, apa yang mempengaruhi? Ternyata ada yang disebut sebagai overtone. Jadi gini, oh iya deh, aduh ada gambar aku lupa. Nah, jadi bisa dilihat nih di tabel ini. Jadi ini ya, ini nada rendah berarti semakin slow, nada tinggi berarti semakin banyak getarannya. Kemudian intensitasnya ya, ini meskipun misalnya nadanya itu sama cuma 3 gelombang, ini juga sama 3 gelombang tapi dia lebih tinggi, makanya dia suaranya lebih keras. Kalau ini pelan-pelan bisik-bisik, nah ini jerit-jerit lah. Nah, kemudian ini yang warna suara nih, ini jadi nada murni. Jadi nada murni itu ya contohnya Garbutala tadi. Garbutala itu nadanya gimana? Ya cuma getaran gitu. Nah, kalau misal kita ngomong itu ada overtone-nya. Nah, overtone ini yang mengganggu nada murni ini. Jadi sehingga ada suara yang bervariasi. Jadi misal ini tuh suaranya Inul, ini suaranya Rita Sugiarto. Nah, kan gak akan sama gitu ya. Suara kelinci sama suara ayam beda kan, suara apalagi beda-beda lah semuanya, semua suara juga beda kan. Nah, yang membedakan itu adalah ini. Nah, sekarang tadi kan energi suara itu adalah gelombang mekanik, dia butuh media untuk merambat. Nah, medianya apa pertanyaannya? Apa coba? Media yang dibutuhkan oleh energi suara itu macam-macam. Yang paling sering itu apa? Paling sering ya udara, ya enggak? Kita hidup di mana sih? Di udara kan? Maksudnya di daratan kan, adanya udara. Kalau ikan bersuara, berarti medianya apa? Air, ya. Apalagi kaca, meja, apapun lah. Jadi medianya itu adalah apapun. Tapi apapun ini itu ada syaratnya. Syarat suatu media itu bisa digunakan untuk merambat energi suara, itu syaratnya apa? Syaratnya itu dia memiliki inersia yang cukup. Jadi gini, apa yang disebut sebagai inersia dulu deh? Inersia itu adalah resistensi suatu benda terhadap perubahan. Jadi kalau misal udara sama air, inersianya lebih tinggi mana? Lebih tinggi air kan? Karena air lebih sulit untuk berubah daripada udara. Contoh lagi, bantal sama kursi itu inersianya lebih tinggi mana? Lebih tinggi kursi karena dia lebih
sulit untuk berubah dibanding bantal. Bantal kan empuk ya. Nah, tapi ada aturannya nih. Semakin tinggi inersia suatu benda, maka semakin sulit untuk digunakan sebagai media rambat energi suara. Jadi ketika kita itu ngomong di dalam air, itu jaraknya nggak akan sejauh di udara gitu. Kebayang nggak? Contoh lagi nih, ini misal ruangan terpisah, terus ini kaca, ya. Kalian ngomong di sini, ini lawan bicara kalian. Kira-kira bisa nggak? Kalau misal kayak gini, ya tergantung seberapa keras kalian, ya kan? Butuh suara yang lebih keras agar suara tersebut bisa merambat ke melewati kaca ini, gitu. Nah, solusinya ya kalian nempelin deh mulut kalian di depan kaca, sehingga terus teman kalian nempelin telinga di kaca sini, sehingga jaraknya itu nggak terlalu jauh. Nah, sekarang ada misteri nih yang aku kepikiran. Jadi gini, aneh emang anak-anak tuh. Jadi misal ini, pernah nggak sih kalian mainan gini yang pakai kaleng bekas, terus ini tali, terus ini kaleng bekas juga, terus ini telinga kalian, ini telinga teman kalian, kok telinga semua, ini mulut deh, mulut teman kalian yang sangat pedas, ya. Ini mulut, ini telinga. Nah, kira-kira kalau ini kan secara teori anak-anak ya, ini bisa buat komunikasi gitu kan, namanya juga anak-anak sih. Kira-kira kalau orang A ini tuh ngomong, bakal kedenger nggak sama orang B? Padahal kita tahu inersia dari tali itu lebih tinggi kan daripada inersia dari udara. Terus buat apa coy? Buat apa? Gemes deh. Ya kalaupun dia yang orang B ini bener, dia tuh kemungkinan besar ya, tebakanku, suaranya si A itu merambatnya lewat udara, bukan lewat senar ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya, barangkali kalian lebih jago fisika, bisa komen di kolom komentar ya. Ini masih menjadi misteri nih, kepikiran gimana bisanya gini, apa iya ada pengaruhnya. Nah, nggak tahu tuh.